Pada kesempatan malam hari ini kita masih pada pembahasan mengenali zaman munculnya Al-Mahdi, di mana Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Berarti apakah kita ada di akhir zaman apa belum? Kita sudah bahas yang pertama terkait dengan di akhir zaman itu nanti akan muncul Al-Mahdi, akan muncul khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, cuma mana yang lebih dahulu? Apakah Al-Mahdi terlebih dahulu baru beliau yang akan menegakkan khilafah akhir zaman, atau berdiri dulu kekhilafahan akhir zaman ala minhajin nubuwah baru yang terakhir khalifahnya adalah Al-Mahdi. Kita sudah bahas itu. Artinya kalau yang benar kekhilafahan dulu baru Al-Mahdi, berarti sekarang belum zamannya Al-Mahdi. Kekhilafahan saja belum. Tetapi bisa jadi yang terjadi adalah Al-Mahdi itulah yang akan menegakkan kekhilafahan akhir zaman. Nah, kalau memang seperti itu berarti bisa jadi tiba-tiba kita mendengar munculnya Al-Mahdi sebelum ada kekhilafahan, karena Al-Mahdi itulah yang akan membangun kekhilafahan ala minhajin nubuwah di akhir zaman. Yang jelas kekhilafahan itu nanti adanya di Baitul Maqdis, di Palestina, di Syam, ya, bukan di Indonesia, ya, bukan di Malaysia itu, tapi asimahnya, ibu katanya adalah di Damas, di Palestina, di Baitul Maqdis atau Syam secara umum. Untuk mana yang benar, buktinya adalah tunggu waktunya. Mana yang muncul terlebih dahulu itu berarti yang benar, ya. Kemudian yang kedua, kita telah bahas kemarin terkait beberapa dalil argumentasi yang dijadikan rujukan atau sandaran bagi mereka yang mengira-ngira, ya, tentang umur umat Islam. Apakah umur umat Islam itu ada batasannya apa tidak? Nah, saya tidak tahu, ya, dan tidak ada yang tahu. Saya menyampaikan beberapa landasan yang diambil oleh para ulama yang mengatakan tentang umur umat Islam. Ya, diantaranya tentang kemarin hadis bagaimana orang-orang Bani Israel, Yahudi, Bani Israel, Nasara yang bekerja dari pagi sampai duhur, dari duhur sampai asar, kemudian umat Islam ini dari asar sampai maghrib. Nah, sehingga ada yang beristihad waktu asar sampai maghrib ini kira-kira berapa, nah, sehingga nanti ketemu kira-kira umur umat Islam. Nah, umur umat Islam itu dari mana sampai mana? Dari Nabi Muhammad SAW diutus sampai Islam tidak ada lagi. Bukan manusia, bukan kiamat, bukan manusia tidak ada lagi. Kalau manusia tidak ada lagi itu kiamat. Tapi sampai umat Islam tidak ada lagi. Nah, umat Islam tidak ada lagi adalah fase nanti diantara tanda-tanda besar kiamat yang telah bermunculan, kemudian ada angin berhembus, angin sejuk berhembus, ada mengatakan dari arah Syam, ada mengatakan dari arah Yaman. Nah, ini angin akan mencabut seluruh manusia yang mempunyai iman, meskipun hanya sebiji dzarrah, semuanya meninggal, sehingga tidak ada lagi umat Islam. Nah, inilah akhir daripada zaman atau waktu, rentang waktu umat Islam, dari munculnya Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah sampai umat Islam tidak ada lagi. Nah, kapan umurnya? Nah, itu ada yang beristihad kurang lebih 1500 tahun. Ya, benar apa tidak? Wallahu a'lam. Wong ini ijtihad. Boleh apa tidak? Yo mikir kan boleh-boleh saja. Landasannya juga ada. Tapi takalluf nggak boleh, ya, memaksakan atau memastikan tidak boleh. Itu.
Kalau mau tahu benar apa tidaknya, tunggu buktinya nanti, kan begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, diantaranya tentang waktu bekerjanya umat-umat antara umat Yahudi, Nasrani dan umat Islam itu. Kemudian dalil lain adalah terkait ana wasa'ah kahatain, ya. Saya dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Saya dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Ini ada yang beristihad bahwa ini umur umat manusia, jari telunjuk, jari tengah, umur umat manusia dari Adam sampai kiamat, ya. Kemudian ini umur umat manusia dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi masih tersisa secuil antara Nabi Muhammad ke kiamat, begitu. Tinggal secuil saja, tidak lama-lama, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita sudah berjalan 1454 tahun kurang lebih, ya. Nah, yang paling yang paling jelas menunjukkan tentang angka 1500 adalah diambil dari riwayat dari Rasulullah SAW tentang umur umatku itu 1000 tahun. Kemudian dapat tambahan bonus setengah hari. Sahabat bertanya, setengah hari itu berapa ya Rasulullah? Setengah hari itu 500 tahun. Karena satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia, ya, ukuran kita. Nah, setengah harinya berarti 500 tahun. Nah, berarti 1000 ditambah 500 tahun, kan jelas sekali ya, 1500 tahun. Ya, itu gambarannya, mau diingkari mau tidak, saya cuma menyampaikan diantara sandaran-sandaran kelompok atau beberapa yang berijtihad tentang umur umat Islam. Wallahu a'lam, ya. Jelas nggih? Nah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya akan mengambil beberapa riwayat-riwayat terkait apakah kita sudah di akhir zaman, gitu. Nah, nanti yang keempatnya insyaallah mungkin pertemuan berikutnya itu langsung pada beberapa riwayat-riwayat terkait dengan dekatnya munculnya Al-Mahdi langsung, gitu ya. Kalau sudah ada ini, berarti itu memang Al-Mahdi sudah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita akan lihat dulu beberapa riwayat mengkaitkan kita dengan akhir zaman. Pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, qala kunna julusan fil masjid, kami sedang duduk di masjid, faja'a Abu Tha'labah al-Hushani faqala ya Bashir ibn Sa'ad atahfadu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umara. Wahai Bashir, apakah engkau menghafal hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang fase kepemimpinan? Faqala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah ada di situ, beliau yang malah angkat bicara, ana ahfadu khutbatahu, aku hafal khutbah beliau, khutbah Rasulullah SAW. Fajalasa Abu Tha'labah, maka Abu Tha'labah duduk, faqala Hudzaifah, lalu Hudzaifah Ibnul Yaman pun berkata, menukil sabda Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, takunu nubuwatu fikum masyaallah an takun, thumma yarfa'uha Allahu idza syaa'a yarfa'ha. Yang pertama, akan muncul kenabian di tengah-tengah kalian sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kalau Allah berkehendak untuk mengakhirinya maka akan dicabut masa kenabian itu. Itu pertama. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, fatakunu masyaallah an takun, tsumma yarfa'uha Allahu idza syaa'a yarfa'ha. Lalu yang kedua, fase kedua adalah akan muncul kehilafahan di atas manhaj kenabian, kehilafahan yang sesuai sunnah, ya, sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai waktu yang Allah kehendaki. Kemudian kalau Allah menghendaki menyudahi waktu tersebut, Allah akan mengangkat masa tersebut, maka akan pindah ke masa yang berikutnya. Masa yang ketiga apa? Masa berikutnya setelah khilafah ala minhajin nubuwah apa?
Summa takunu mulkan 'adhan. Summa takunu mulkan 'adhan fayakunu masya Allah ayyakun. Summa yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Yang ketiga adalah fase mulkan 'adhan. Raja-raja yang menggigit, kerajaan yang menggigit. Sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Kalau Allah ingin menyudahinya maka akan diangkat, dicabut. Terus yang keempat, summa takunu mulkan jabriyah. Fatakunu masya Allah an takun. Summa yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha. Setelah mulkan adhan berikutnya fase yang keempat adalah mulkan jabriyah. Sampai batas waktu yang Allah tentukan, sehingga kalau Allah menghendaki untuk mensudahinya, Allah akan mengangkat waktu tersebut, masa tersebut. Nah, setelah masa mulkan jabriyah, di sini disebutkan summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu nanti akan muncul kehilafahan di atas manhaj kenabian. Summa sakata, lalu Rasulullah SAW diam. Ya sudah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 fase umat Islam. Nah, kita perhatikan sedikit tentang hadis ini. Pertama adalah fase kenabian. Ini kapan? Sejak Nabi SAW mulai berdakwah sampai Nabi SAW wafat. Berapa lama? Kurang lebih 23 tahun. Ya, jelas. Nah, kemudian nanti berarti masuk fase berikutnya, kehilafahan di atas manhaj Nabi. Berapa lama? Rasulullah SAW menyebutkan umurnya, ya. Al-hilafatu fi ummati 30 sanah. Ini dari sahabat Safinah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Kehilafahan setelahku pada umatku ada waktunya adalah 30 tahun. Ya. Nah, setelah itu apa? Summa mulkun ba'da dzalik. Kemudian bukan kehilafahan tapi kerajaan. Ya. Summa qala Safinah imsik alaika khilafata Abi Bakr. Summa qala wa khilafata Umar wa khilafata Utsman. Summa qala li imsik khilafata Ali. Qala fa wajadnaha 30 sanah. Rawahu Ahmad wa hasanahu al-Arnaud. Ya. Ini masa kehilafahan ala minhaj nubuwah pertama setelah Rasulullah meninggal persis, di mana di situ ditegakkan kehilafahan itu persis dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Pemimpin dipilih secara syurawi, bukan secara taurithi atau wirasah. Ya. Dipilih berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan garis keturunan, warisan. Ya, beda dengan kerajaan. Terus apalagi? Hukum-hukum Islam ditegakkan total. Kepemimpinan itu mengayomi seluruh umat Islam. Hukum-hukum Islam ditegakkan secara total. Di situ belum ada madhab, ya, belum ada madhab fikih misalnya, belum ada. Termasuk juga belum ada ikhtilaf firqah, ikhtilaf yang sifatnya firqah, ya. Iftiraqul ummah itu belum terjadi. Itu terjadi nanti di ujung, ya, di zaman Ali dengan munculnya Khawarij dan Syiah, ya. Syiah pun saat itu belum seperti Syiah yang ada pada hari ini, gitu ya. Ini diantara mazaya atau kekhasan, ya, kekhasan daripada al-khilafah ala minhajin nubuwah. Cuma ini 30 tahun saja, dan itu persis setelah Rasulullah meninggal nanti diganti oleh Abu Bakar.
berdasarkan musyawarah. Kemudian diganti oleh Umar, diganti oleh Utsman, diganti oleh Ali. Persis 30 tahun. Kalau mau persis lagi sebenarnya 29 tahun setengah. Nah, setelah itu ada Hasan, ya, ada Hasan menggantikan Ali. Bukan ditunjuk oleh Ali, bukan mewarisi dari ayahnya Ali, tapi disepakati oleh kaum muslimin, ya. Kepemimpinan Hasan disepakati oleh kaum muslimin. Yang tidak membaiat Hasan, ya, Imam Hasan itu nanti yang di Syam, Muawiyah dan penduduk Syam itu tidak membaiat. Sehingga saat itu memang ada matahari kembar ibaratnya, ya, di daerah selatan Kufah, Mekah, Hijaz, ya. Ini ada Imam Hasan, kemudian di daerah Syam, ya, Syam Raya meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, ya, Yordan, itu di bawah Muawiyah. Nah, tapi setengah tahun saja kemudian Imam Hasan ini meletakkan kepemimpinannya, ya. Meletakkan kepemimpinannya diserahkan total kepada Muawiyah. Ini kebesaran jiwa beliau, Masya Allah. Ini sudah disinyalir, sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa anakku ini adalah seorang pemimpin, mudah-mudahan melaluinya dia akan menyatukan dua kelompok besar umat Islam yang saat itu tidak harmonis berarti, ya. Dengan dia meletakkan jabatannya sebagai khalifah diserahkan kepada Muawiyah, maka umat Islam menjadi satu bendera, ya, satu pemimpin di bawah Muawiyah. Kemudian nanti Muawiyah juga melakukan berbagai upaya-upaya dakwah, perluasan dan lain sebagainya. Nah, cuma dari sini berarti berhenti masa kekhilafahan ala minhajun nubuwah, ya, selesai sudah. Genap umurnya 30 tahun persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bergantilah pada masa-masa mulkan adon, raja yang menggigit. Nah, penafsiran tentang raja yang menggigit wallahu alam banyak, ya. Di antaranya yang bisa, ya, kita ambil di antaranya menggigit kekuasaannya, ya, mencintai kekuasaannya sehingga tidak diberikan kepada yang lain, maka diberikanlah kepada kerabatnya, pada keturunannya, atau menggigit. Di antara penafsiran ulama tentang makna menggigit, ya, ada yang menafsirkan menggigit berarti ada kedoliman di situ, bisa jadi, ya. Allah alam bisawab. Intinya ini sejak masa Muawiyah, dinasti Bani Umayyah, berarti umat Islam masuk kepada fase mulkan adhan, ya. Dan ini terjadi terus sampai kapan? Tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW, ya, sampai kapannya. Tetapi kalau kita melihat data, ya, di mana di situ masih ada negara Islam, ada pemimpin Islam, ada bahkan disebut khalifah juga kadang, ya, masih wujud, ya, masih wujud negara daulah, ya, atau khilafah bahkan disebut kayak gitu. Itu sampai kapan? Terakhir adalah Turki Utsmani, ya, kedaulahan Turki Utsmani. Itu terakhirnya itu. Jadi dari dinasti Bani Umayyah, kemudian dinasti Bani Abbasiyah, ya, dan Bani Abbasiyah itu nanti banyak sekali beberapa kekuatan-kekuatan politik dengan wilayah-wilayah tertentu di zaman dinasti Bani Abbasiyah, termasuk juga berdirinya kekhilafahan Bani Umayyah di Andalusia itu, dan cukup lama. Kemudian nanti di Mesir juga tidak di bawah kendali daulah dinasti Bani Abbasiyah, dan seterusnya ada Mamalik juga. Nah, sampai terakhir nanti Turki Utsmani, ya. Nah, Turki Utsmani terus mengalami kemunduran sampai secara tarikh, secara penanggalan itu tertulis tahun 1924 tutuplah dinasti Turki Utsmani.
ya, sudah tidak ada lagi negara Islam, sudah adanya umat ini terpecah-pecah dengan wilayah-wilayah masing-masing. Saudi berdiri sendiri, Saudi ya. Kita di sini berdiri sendiri, sudah nggak ada lagi hubungan dengan Turki Utsmani. Dulunya ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia mempunyai hubungan dengan Turki Utsmani. Setelah Turkinya sudah nggak ada, ya sudah ya. Kemudian muncul penjajahan-penjajahan ya. Sebelumnya sudah ya, penjajahan kan lama, jadi waktu dan hiruk pikuknya juga berbagai warna ya. Wallahu alam. Nah, itu berarti ijtihad hampir ulama sepakat ijtihad ini bahwa masa Mulkan Adhan itu berakhir dengan Turki Utsmani. Nah, kalau itu sudah berhasil Mulkan Adhan, berarti pindah pada Mulkan Jabriyah. Raja-raja yang memaksa, yang diktator, yang buat peraturan semaunya sendiri, ya, tidak lagi pakai rambu-rambu Islam, sudah tidak dipakai lagi. Kapan itu? Ya berarti setelah Turki Utsmani. Sampai kapan? Wallahu alam. Nah, kita ada di mana? Kita berarti ada di masa Mulkan Jabriyah. Sampai kapannya wallahu alam. Nah, tapi kalau sudah Mulkan Jabriyah, nanti akan muncul fase kelima. Apa? Khilafah ala minhaj nubuwah. Kehilafahan lagi. Muncul kehilafahan lagi di akhir zaman. Sesuai dengan manhaj Nabi, mirip dengan kehilafahan di zaman Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mirip dengan itu. Apakah umurnya juga mirip? Bisa jadi ya. Kalau dulu umurnya berapa? Yang pertama, umur yang pertama adalah sekitar 30 tahun ya, bukan sekitar lagi tapi 30 tahun. Nah, umur kekhilafan akhir zaman nanti sekitar berapa? Apakah 30 tahun juga? Wallahu a'lam bishawab. Karena dari riwayat nanti sataduru ruhal Islam khamsah wa thalathin au sittah wa thalathin au sab'ah wa thalathin sanah ya. Gerak Islam ini akan muncul ya sekitar 35 atau 36 atau 37. Apakah ini terkait dengan kekhilafan akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kekhilafan akhir zaman akan muncul lagi. Spesifikasinya atau khususiyahnya ya, kekhususannya mirip bisa jadi dengan kehilafahan ala minhaj nubuwah yang pertama ya. Dari sisi apa? Dari sisi pilihan ya, pemilihan siapa khalifahnya itu harus berdasarkan syura ya, disepakati oleh umat. Nah, Imam Mahdi itu jelas disepakati oleh umat, dibayat oleh umat ya. Kalau ada pemimpin lagi berarti seperti itu ya, dibayat oleh umat, bukan berdasarkan warisan. Kemudian apa? Yang kedua, hukum Islam ditegakkan secara total. Hukum Islam akan ditegakkan secara total. Tidak ada batasan-batasan wilayah negara ya. Kalau itu memang wilayah dikuasai Islam, ya tidak ada lagi pengkotak-kotakan itu. Seks Piko ya, itu tidak ada lagi pengkotak-kotakan batas negara ya, sebagaimana zaman dulu tidak ada lagi. Kemudian ada firqah, tidak, masih ada ini ahlu sunnah, ini bukan ahlu sunnah. Ada apa tidak? Tidak ada ya. Di zaman itu sudah tidak ada lagi istilah ini ahlu sunnah, ini bukan, ini maksudnya ini Asy'ari, ini Mu'tazili misalkan, sudah tidak ada ya. Semuanya dengan satu nama, yaitu muslimun, muslim ya. Akidah-akidah yang menyimpang, yang keluar dari kebenaran harus diluruskan ya. Seperti itu. Kalau ranah-ranah khilafiyah dan masih mungkin ya kebenaran ada di mereka, itu bisa jadi masih berlangsung ya. Tapi kalau sudah
ke arah kekufuran, pasti tidak diperkenankan hidup ya pikiran-pikiran seperti itu. Bahkan bisa jadi sudah tidak ada madzhab. Sebagaimana pada zaman Khulafaur Rasyidin belum ada madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Dawud Al-Zahiri, apalagi Ja'fari misalkan. Bisa jadi madhab juga tidak ada, karena siapa? Imamnya nanti Imam Mahdi ya. Imam Mahdi itu di atasnya para imam madhab ya. Ilmu beliau itu di atasnya para imam madhab, kualitas beliau ya, martabat beliau itu di atasnya Imam Syafi'i, di atasnya Imam Hambali, begitu ya. Sehingga bisa jadi beliau itu tidak pakai madhab ini, langsung dengan ijtihadnya ya, wallahu alam. Nah ini diantara kemiripan wallahu alam antara khilafah ala minhaj nubuwah di akhir zaman dengan khilafah ala minhaj nubuwah di awal umat Islam ya, khilafah Rasyidah itu, wallahu alam bissawab. Nah kalau kita lihat ini ya, berarti setelah mulkan Jabriyah sudah tidak ada jeda lagi kecuali khilafah ala minhajin nubuwah. Apakah khilafah dulu baru Al-Mahdi atau Al-Mahdi yang menegakkan khilafah, wallahu alam ya. Intinya di depan kita adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, butuh waktu berapa tahun lagi, wallahu alam ya. Intinya kalau ada sesuatu muncul ya, kita sudah mengenalilah ilmunya gitu. Baik ikhwah sekalian, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini ada riwayat ini kuat, meskipun ada yang melemahkan, ada yang mengkritiki riwayat ini lemah. Fadhahir wallahu alam annana al-an fi al-malak al-jabari, fil mulk al-jabari ya, al-mulk al-jabari. Wa yadullu ala dzalika ma rawahu Tabrani an Hasil as-Sadafi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, didukung oleh riwayat dari Rasulullah SAW, begini bunyinya, sayakunu ba'di khulafa, setelahku nanti ada khulafa, khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa min ba'dil khulafa umara ya, setelah khulafa nanti amir-amir ya. Wa min ba'dil umara muluk, ini termasuk muluk, amir muluk ya. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah sampai Turki Utsmani, berarti masa umaro atau masa muluk ya, seperti raja, seperti amir, presiden, tidak, belum ya. Wa min ba'dil muluk jababirah. Nah, setelah muluk nanti jababirah. Ya, ini masa ada istilah presiden apa, bisa jadi seperti itu. Ya. Kalau secara kepala negara ya. Jabriyah ya. Setelah Jababirah seperti tadi fase keempat ya, mulkan Jabriyah, summa yakhruju rajulun min ahli baiti, lalu muncul seorang dari keluargaku ya, yamla'ul arda adlan kama quliat jawran, beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Tsumma yu'maru ba'dahul Qahtani. Nah, setelah Al-Mahdi itu yang dari keluarga itu Al-Mahdi. Setelah itu nanti diganti oleh Al-Qahtani. Fawalladzi ba'atsani bil haqq ma huwa bidunihi. Demi Allah yang membangkitkanku dengan kebenaran, dia Qahtani itu tidak di bawahnya, artinya ya sama-sama baik ya, Qahtani juga baik, cuma bedanya kalau Qahtani bukan keturunan Nabi SAW ya. Qahtani itu dari Yaman ya, keluarga Yaman asli ya. Qahtani itu pemimpin setelah Al-Mahdi ya, nanti ya ada Jahjah ya,
disebutkan beberapa riwayat setelah Qahtani nanti mungkin ada Jahjah ya, jadi masih ada pemimpin-pemimpin selain Nabi Isa alaihissalam ya. Apakah Nabi Isa sebagai pemimpin seperti kepala negara? Kelihatannya tidak, tapi beliau sebagai dai rujukan umat nanti, sebagai alim ya. Wallahu alam ya. Tapi dalam masa-masa ya kan, kalau kita ada umara ulama ya, kadang posisi ini terpisah, artinya umara ada sendiri, ulamanya ada sendiri. Kadang menyatu, dia ulama sekaligus umara, umara sekaligus ulama ya. Abu Bakar beliau umara khalifah sekaligus ulama ya. Rasulullah seperti itu. Nah, Al-Mahdi iya. Nah nanti ada di zaman Al-Mahdi, Nabi Isa alaihissalam turun, siapa pemimpinnya? Umara, amirnya siapa? Al-Mahdi. Lalu Nabi Isa apa? Alim ya, min ulama. Tapi pada saat kosong misalkan, mungkin apa tidak? Wallahu alam ya, nanti seperti apa gambarannya di akhir. Intinya ada beberapa nama-nama di akhir zaman itu. Ada setelah Al-Mahdi Qahtani, ada Jahjah, kemudian juga ada Nabi Isa alaihissalam ya. Apakah ini nanti memakan waktu sampai 30-an tahun ya, setelah itu baru hilang kehilafahan akhir zaman. Ini kalau yang beranggapan kehilafahan akhir zaman ditegakkan oleh Al-Mahdi. Tapi kalau ditegakkan oleh sebelum Al-Mahdi, ini lain lagi ceritanya. Kalau lihat riwayat ini, sudah setelah Mulkan Jabriyah Al-Mahdi muncul. Setelah itu Qahtani, berarti kehilafahan itu ditegakkan oleh Al-Mahdi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar, intinya bisa ditunggu, kalau ngalami kita akan tahu jawabannya mana yang benar. Ya, baik. Ini sudah jelas saya pikir. Kita pindah pada hadis yang lain. Ini lewati dulu. Apa ada pertanyaan dulu ya, Himawan Bayu. Ini punten mau tanya Ustadz, tanda-tanda menjelang kiamat urutannya Tuhon atau Imam Mahdi dulu? Suwun ya. Tuhon dulu apa Imam Mahdi dulu? Ya. Ada yang berpendapat Tuhon dulu baru Al-Mahdi. Itu pendapat yang ramai kemarin. Ya, akan terjadi Tuhon di pertengahan Ramadan. Ya. Ramadan yang pertengahannya Jumat. Nah, itu dikait-kaitkan seperti itu, nanti dikaitkan dengan ada istilah Nibiru lah, ada istilah apa namanya asteroid apa itu, ada klasifikasinya ya, yang mendekati bumi. Nah, ternyata kan tidak ada apa-apa ya. Nah, itu yang kemudian diskenariokan akan menabrak bumi, kemudian terjadi Tuhon begitu. Nah, baru nanti Al-Mahdi. Kenapa? Karena beranggapan bahwa Al-Mahdi muncul itu di zaman di mana teknologi sudah tidak ada. Itu kan. Jadi harus ada skenario untuk menghilangkan teknologi sebelum munculnya Al-Mahdi. Skenario-nya apa? Skenario-nya ya tadi, bumi dihantam oleh meteor ya, diantaranya ya. Kemudian kalau seperti itu berarti terjadi Tuhon nanti. Mungkin kalau memang ada hantaman meteor terhadap bumi, bisa jadi terjadi Tuhon ya. Tapi kemarin nggak ada apa-apa ya. Karena memang riwayat-riwayat tentang itu jelas riwayat lemah. Ingat, riwayat lemah tidak boleh dijadikan sandaran ya. Kalau dijadikan istiqnas boleh, artinya bisa jadi mbok-mbok kayak gitu boleh ya. Tapi dijadikan sandaran pengambilan keputusan hukum tidak bisa diyakini, apalagi kemudian ada perintah di situ berarti harus dilakukan, tidak ya. Saya sudah sering nyinggung masalah ini ya. Riwayat-riwayat itu banyak ya, dari Rasulullah itu sekitar 6 lebih ada, terus didukung oleh asar-asar tentang itu sangat banyak ya. Nah, tapi merujuknya pada apa? Pertama merujuk pada kehancuran atau berakhirnya dinasti Bani Abbasiyah ya, tanda-tanda itu.
Kemudian yang kedua menunjuk pada tanda-tanda Al-Mahdi, ya, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Ya. Tapi memastikan ada haddah atau soihah tidak. Tapi di situ ada ma'ma'ah, nanti ada tahassubul qabail, apakah terjadi? Bisa jadi diantaranya terjadi, ya. Allah alam, ya. Kemarin jelas malam Jumat itu pertengahan Ramadan malam Jumat, ya. Haddah atau soihah tidak ada. Haddah itu suara keras, benturan. Haddah itu sesuatu yang membentur bumi, menimbulkan dentuman. Bisa karena meteor jatuh atau nuklir, ya, Tomahawk misalkan, nah itu bisa, itu namanya haddah. Kalau soihah itu suara di langit, misalkan kayak petir kayak gitu tuh soihah. Riwayatnya ada soihah, ada haddah, itu tidak ada. Tapi kayak ma'ma'ah, ya, tahassubul qabail, apakah terjadi? Ma'ma'ah itu kekacauan, ya. Setelah Ramadan yang malam Jumatnya kemarin pertengahan, setelah itu Syawalnya ada apa? Yang sedang kita rasakan sekarang ada apa? Misalnya di Amerika ada kayak gitu, meluas sampai ke Eropa, kemudian di Libya sekarang kayak gitu, ya. Kemudian panas di Laut Cina Selatan, panas di Timur Tengah, Iran dengan Israel, Amerika, bahkan ke Saudi arahnya. Apakah ini bagian daripada beberapa gejala-gejala seperti yang diriwayatkan itu? Wallahu a'lam bishawab, belum jelas. Bisa iya, bisa tidak. Artinya ditolak ya tidak, diyakini juga tidak, ya. Kalau mau ditangkap, tangkap aja gitu. Ya, wallahu a'lam. Jadi apakah duhon sebelum Al-Mahdi atau setelah Al-Mahdi? Wallahu a'lam. Tetapi kelihatannya Al-Mahdi dulu. Wallahu a'lam, ya. Ini wallahu a'lam, sekali lagi tidak ada yang tahu. Ya, kelihatannya Al-Mahdi dulu sebelum duhon, ya. Terkait dengan duhon itu nanti tanda besarnya adalah munculnya bintang berekor. Itu sebelum duhon itu nanti ada bintang berekor dulu yang disaksikan oleh penduduk bumi secara jelas, ya. Nah itu baru nanti ada duhon, ya. Kalau komet, bintang berekor, ya, komet berarti bisa jadi apakah komet yang secara reguler mendekati bumi, ya, seperti komet Halley misalkan, atau bukan, ya. Kalau komet Halley itu nanti akan muncul lagi sekitar tahun 61, ya, 2061 itu waktu komet Halley nanti mendekati bumi. Atau komet-komet yang lain yang insidental, ujuk-ujuk muncul, bisa jadi juga. Nah itu sebelum duhon, itu diawali dengan komet Halley, ya. Jadi apakah duhon dulu apa Al-Mahdi dulu? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi Al-Mahdi dulu, bisa jadi duhon dulu, ya. Tetapi catatannya adalah ini perlu ditinjau lagi, apakah Al-Mahdi datang dunia sudah tidak mengenal teknologi mutakhir, ya, internet, ya, kemudian senjata-senjata berat yang hari ini, apakah masih ada itu, ya, apakah masih ada? Ini kebanyakan mengatakan sudah tidak ada, ya, kehidupan modern, pesawat misalkan, senjata-senjata berat itu ada, bahkan kebanyakan. Tapi nanti justru ada riwayat-riwayat yang menunjukkan sebaliknya, artinya masih ada, ya, masih ada pesawat, masih ada jet-jet tempur kayak gitu. Kaget, ya. Riwayatnya lemah tapi, ya, seperti itu. Insya Allah nanti kita singgung pada waktunya, ya, kita singgung pada waktunya. Kita jeda dulu untuk mendengarkan adzan. Insya Allah kita lanjutkan nanti hadis yang berikutnya. Tonton. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Berikutnya adalah tentang 6 tanda sebelum hari akhir. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala Ataitun nabiyya fi ghazwati Tabuk. Saya mendatangi Nabi saat perang Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam. Beliau ada di tenda yang terbuat dari kulit. Jadi di camp berarti ini di masa perang Tabuk. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, u'dud sittan baina yadayis sa'ah. Ingatlah 6 perkara sebelum datangnya kiamat. Nah, ini berarti urut tanda sebelum ada ini belum ada kiamat. Nah, dari awal dan terus nah sampai kita nanti ada di mana gitu kan. Pertama 6 itu pertama mauti, kematianku. Sudah meninggal Rasulullah? Sudah. Jadi belum akan kiamat kalau Rasulullah masih hidup. Nah, Rasulullah sudah meninggal. Ini yang satu sudah terjadi. Summa fathu Baitul Maqdis. Yang kedua penaklukan Baitul Maqdis. Sudah apa belum? Sudah. Kapan? Zamannya Umar ibn Khattab. Ya. Tahun berapa? Tahun 16-an Hijriyah. Ya. Sudah terjadi. Ya meskipun nanti kan perebutan ya. Yang hari ini dikuasai oleh Yahudi. Siapa yang menguasai Palestina, Baitul Maqdis, berarti dia sedang punya kekuatan di muka bumi. Itu seperti itulah kurang lebih. Nah, ini sudah terjadi, yang 2 sudah terjadi, yang ketiga summa mawatan. Ya'khudhu fikum kaqwa'asil ghanam. Ya. Yang ketiga adalah wabah yang membuat kalian banyak meninggal dalam jumlah yang sangat banyak. Ini apa? Corona. Jangan corona. Corona Banyumas cuma 2 orang apa 1 orang? Wabah. Ini sudah apa belum? Ini sudah terjadi. Yaitu Ta'un Amwas. Amwas itu wilayah antara Ramlah dengan Baitul Maqdis, ya. Di Palestina berarti, di Palestina. Itu ada nama Amwas, dari situlah mula munculnya wabah Ta'un, kemudian menyebar ke seluruh Syam. Ya. Berapa yang meninggal? Kaum muslimin yang meninggal itu sekitar 30.000, ada mengatakan 25.000. 25.000 kaum muslimin, ya, yang meninggal, diantaranya sahabat-sahabat senior. Ini wabah Ta'un, ya. Jadi sifat penyakitnya itu muncul benjolan-benjolan seperti bisul di lipatan-lipatan di ketiak, di jari-jari kayak gini, ya. Terus membesar, memerah, cepat, panas sekali badannya, detak jantungnya begitu kuat, mati, tidak ada obatnya. Kalau kena ya udah, pokoknya masalah mah kalau kena ya udah. Ini Ta'un, ya. Beda sekali dengan corona. Yang corona cuman 2-3% yang meninggal, ya. Banyak-banyaknya mungkin di bawah 10 lah masih. Ya. Kayak di Iran waktu awal-awal itu sampai ya banyak persentasenya, ya. Termasuk di Italia, ya. Jadi beda sekali corona dengan Ta'un ini, ya. Dan strateginya sangat jelas yang dilakukan oleh Amr bin As saat itu, saat beliau yang kemudian harus menggantikan untuk kendali Syam saat itu. Apa caranya? Dipecah-pecah, ya. Untuk tinggal terpencar-pencar, ya, biar tidak menular. Itu memang solusi wabah kayak gitu.
Ini ta'un amwas sudah terjadi. Kapan? Tahun 18 Hijriah. Ya, setelah itu masih masanya Umar. Setelah penaklukan Baitul Maqdis. 1, 2, 3 sudah terjadi. Kemudian yang keempatnya apa? Summa istifadatul mal, berlimpahnya harta. Hatta yu'tar rajulu mi'ata dinar fayadhallu sakhitan. Banyak harta banyak. Sampai orang dikasih banyak pun mi'at dinar, itu mi'at dinar berapa? 250 juta atau 300 juta hari ini, dikasih 300 juta masih kurang. Ya. Sekarang kalau suap menyuap sudah bukan ratusan juta ya, tapi MM-an. Harta banyak ya, anggaran sekarang triliunan, ratusan triliun ya. Bukan pakai miliar anggaran sekarang. Miliar itu cuma buat jago lurah ya. Sudah terjadi apa belum ini? Sudah terjadi. Istifadatul mal. Yang keempat sudah terjadi. Summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Yang kelimanya fitnah yang masuk ke seluruh rumah. Di sini disebutkan Arab, ada mengatakan tidak Arab secara khusus tapi bisa jadi seluruh umat manusia. Ini apa? Para alim ya itu menafsirkan ini adalah apa? Teknologi. Televisi, kemudian sekarang tambah internet, tambah sekarang HP ya, di mana-mana bahkan tidak hanya rumah lagi, masuk ke kantong-kantong. Itulah paha berbicara itu. Kan nanti ada paha bicara di antara tanda kiamat itu. Ada yang menafsirkan ya HP itu ditaruh di sini dia bisa bicara. HP. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sudah yang kelima sudah. Tadi kan 6 ya. Nah, tinggal yang ke-6 ini. Yang ke-6 sudah apa belum? Ya. Yang ke-6-nya adalah summa hudnah takunu bainakum wa baina banil asfar, perdamaian atau perjanjian damai atau gencatan senjata istilahnya antara kalian dengan Banil Asfar Rum ya. Dan seterusnya. Ini intinya yang ke-6, apakah sudah apa belum? Apakah ada beberapa gambaran? Ada yang sudah, ada nanti pada puncaknya yang belum, wallahu a'lam bishawab. Intinya yang 5 sudah. Kalau tadi 6 antara kita dengan antara Nabi dengan hari kiamat 5 sudah ada, kira-kira kita masih di awal apa sudah di akhir? Kan kayak gitu pertanyaannya ya. Nah, ini sudah beberapa kali kita 3 sesi ya untuk mengkaji apakah ini zamannya Al-Mahdi. Nah, insyaallah nanti kita akan sambung lagi, masih belum selesai. Kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Waktu kita habis. Sampai di sini dulu, ada kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa lahum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka